Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cowboy Programmer. Kali ini saya mencoba menjelaskan cara untuk membuat sebuah website company profile dengan cara yang paling mudah. Ini merupakan contoh hasil akhir dari website company profile yang akan saya jelaskan. Company profile adalah laporan yang memberikan gambaran tentang sejarah, status saat ini, dan tujuan masa depan sebuah bisnis. Sebuah profil perusahaan bisnis dapat disingkat satu halaman atau mengandung data yang cukup untuk mengisi beberapa halaman. Walaupun ada sejumlah format yang berbeda yang digunakan untuk menyusun sebuah profil, ada beberapa jenis informasi penting yang wajib disertakan. Sehingga sebuah company profile diharapkan bisa menyampaikan informasi penting dari sebuah perusahaan terhadap user yang melihat company profile tersebut. Contohnya, company profile ini merupakan company profile dari Geneticwear, sebuah perusahaan konveksi. Info yang akan ditampilkan dari company profile ini merupakan tentang Geneticwear, kemudian layanannya, kemudian portofolionya, kemudian kontaknya. Kemudian di sini pun saya akan memberikan sedikit tips untuk langsung connect ke WhatsApp dan akan mengirim langsung ke admin. Company profile yang akan kita buat itu nantinya akan memiliki kemampuan responsif yang artinya tampilannya akan cocok, rapi, dan tetap enak dilihat jika diakses dari perangkat apapun dengan resolusi layar berbeda. Contohnya adalah ini tampilan di layar komputer saya. Jika kita ingin rubah tampilannya dengan responsif, misalnya ini dengan di tampilan iPhone 5, ini akan seperti ini. Kemudian jika tampilannya si HP-nya kita landscape-kan, akan menjadi seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan tampilan dari website company profile ini sudah menyesuaikan ukuran layarnya. Kemudian misalnya kita ganti dengan iPad, tampilannya sudah sesuai, sudah berbeda. Untuk membuat website company profile ini, teman-teman minimal harus memiliki kemampuan bahasa pemrograman HTML dasar dan CSS dasar, dan kemampuan googling yang baik. Mari kita mulai pembuatan website company profile ini. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk membuat website company profile adalah kita harus menganalisis kebutuhan dari sebuah perusahaan yang akan kita buat company profile-nya. Jadi teman-teman harus memahami tipe perusahaan yang akan teman-teman buat company profile-nya, karena setiap perusahaan memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda. Karena kita akan membuat company profile sebuah perusahaan konveksi, maka kita harus menganalisis kebutuhan apa yang akan ditampilkan. Nah, sebagai contohnya kalau di website ini, yang paling penting adalah apa itu Geneticwear, kemudian layanan yang diberikan oleh Geneticwear, galeri gambar, portofolio dari Geneticwear, kemudian kontak dari Geneticwear. Langkah kedua, teman-teman harus mencari template yang cocok yang digunakan sebagai template web company profile yang akan dibuat. Caranya adalah kita bisa googling. Nah, saya akan mencari template yang menggunakan framework Bootstrap. Pengalaman saya lebih mudah dan lebih enak untuk kita modifikasi. Nah, di sini teman-teman bisa cari template-template yang cocok. Ini bisa kita buka. Banyak ya yang memberikan template gratis. Jangan lupa kasih kata free di depannya supaya kita tidak perlu membayar. Jadi teman-teman bisa memilih kira-kira mana yang cocok untuk sebuah company profile. Nah, di sini ada kira-kira yang cocok ini, terus ada ini juga, ada ini juga, ada ini juga. Kita bisa lihat, oh ini tampilannya yang tadi untuk kreatif itu seperti ini. Kemudian yang agensi seperti ini. Kemudian ada yang grayscale, tampilannya seperti ini. Kemudian ada clean blog, live previewnya seperti ini. Teman-teman bisa milih. Kemudian setelah dipilih, misalnya saya akan memilih template yang ini. Saya tinggal klik free download-nya aja. Kemudian akan langsung mendownload. Oke, setelah download, kita taruh filenya di
desktop. Langkah ketiga adalah kita memodifikasi template yang sudah kita pilih. Untuk modifikasi, kita perlu mengekstrak dulu file yang sudah kita download tadi. Oke. Nah, karena bentuknya ini masih zip ya. Nah, ketika sudah diekstrak, kita akan punya satu folder. Jika kita buka foldernya tersebut, akan ada satu file dan beberapa folder di dalamnya. Folder pertama adalah asset, yang kedua CSS, ketiga JS, dan keempat ada file index.html. Kita buka index.html. Ketika kita buka file index.html, ini merupakan hasil akhir dari template yang akan kita gunakan, di mana template ini memiliki aset-aset yang disimpan di folder aset, CSS, dan JS. Aset ini ketika kita buka, di dalamnya ada untuk image, di sini ada untuk icon, untuk background ya. Di sini kemudian ada portofolio, ada full size, dan thumbnailnya. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, ini di sini, ini sama ya filenya. Portofolio, kita cek full size. Nah, sama ya. Seperti itu. Kemudian yang di thumbnail juga sama. Oke. Setelah teman-teman tahu aset dari gambar tersebut, nah, ada folder CSS yang berisi style.css. Ini merupakan file CSS yang membuat template ini desainnya jadi seperti ini. Ini bawaan template dari templatenya. Kita tidak akan mengganggu file.css ini. Kemudian ada JS, ini script JS yang digunakan untuk membuat biasanya kalau dari template itu untuk interaksi seperti scroll. Kemudian, nah ini sepertinya ini ada di script.js. Nah, kita tidak akan mengganggu itu juga. Kemudian di sini biasanya ada tampilannya seperti ini. Oke. Untuk memahami template ini, kita akan buka folder ini dengan text editor yang teman-teman favoritkan. Kalau saya biasanya menggunakan Visual Code Studio. Setelah text editornya terbuka, teman-teman tinggal buka folder lokasi folder template tadi ada. Ketika saya taruh di desktop, berarti posisinya dari desktop. Oke. Nah, terus saya buka select folder. Kemudian yang akan kita modifikasi adalah file index.html dari template ini. Ketika kita membuka index.html, kita tahu ini merupakan serangkaian kode yang membentuk template tersebut. Ketika kita misalnya pengen rubah tulisan yang di sini, oke, kita cari saja. Misalnya saya ganti dengan tulisan konveksi, sablon, dan printing. Kemudian hasilnya adalah seperti ini. Jadi teman-teman tahu ya, index.html itu file yang harus kita modifikasi. Nah, selanjutnya akan saya rubah dari atas dulu, dari satu halaman atas ini. Langkah pertama yang bisa saya lakukan adalah merubah seluruh teksnya dulu. Karena itu bagian yang paling mudah biasanya. Kita rubah teksnya dulu. Kita mulai dari bagian atasnya ini, titelnya kita ganti dengan Genetic Web. Nama perusahaannya biasanya. Title akan mengganti bagian dari atas tab browser teman-teman. Nah,
Oke, kemudian saya akan mengganti bagian sini, Start Bootstrap. Saya ganti lagi dengan kata-kata nama perusahaannya. Oke, hasilnya adalah berubah seperti ini. Nah, kemudian ada menu di sini, About, Service, Portfolio, dan Kontak. Kita akan ganti sesuai yang kita butuhkan. Nah, saran saya, jangan menggunakan dua bahasa atau multi bahasa ya. Lebih baik kita kalau kita pakai bahasa Indonesia semua. Kalau pakai bahasa Inggris semua. Nah, di sini kita akan menggunakan bahasa Indonesia supaya kita konsisten. Kita ganti about-nya, menu yang di sini. About menjadi, kita ganti menjadi tentang. Service menjadi layanan. Portofolio menjadi portofolio. Kontak menjadi kontak. Hasilnya bakal seperti ini, teman-teman. Berubah ya, tentang, layanan, portofolio, dan kontak. Ketika diklik, menunya akan mengarah ke, ketika diklik akan mengarahkan ke seksi bagian tentang atau about yang seperti tadi. Kemudian yang layanan akan mengarahkan ke sini. Portofolio akan mengarahkan ke bagian seksi sini. Portofolio akan mengarahkan ke section sebelah sini. Kontak akan mengarahkan ke bagian sini. Oke. Nah, kita coba rubah seluruh teksnya dulu ya. Bagaimana kita tahu posisi teks yang akan kita ganti? Nah, mudahnya adalah ketika kita mau mengganti kata-kata di sini, kita cari aja. Kita blok, kemudian kita search. Ctrl F, kemudian Ctrl V. Nah, ini kata-kata yang harus diganti. Misalnya kata-katanya akan saya ganti dengan sejak 2010. Kemudian hasilnya seperti ini. Buttonnya kita ganti. Kemudian kita refresh. Satu bagian ini sudah berubah tampilannya di bahasa Indonesia semua dan sesuai harapan yang kita inginkan. Selanjutnya adalah ke section bawahnya, yaitu tentang. Nah, kita ganti teksnya. Kita searching lagi di sini. Saya ganti teksnya menggunakan kami tahu apa yang Anda inginkan. Dan kita ganti teks di bawahnya. Adalah vendor yang berdomisili di Bandung. Kami mulai produksi sejak tahun 2010. Selain menerima jasa pembuatan pakaian jadi sesuai desain yang Anda inginkan, kami juga menerima jasa maklun, jahit, sablon, dan printing sablon. Oke, kemudian kita ganti buttonnya.
Selanjutnya kita akan buka text editornya lagi, kita ganti bagian layanannya. Kita ganti kontennya, layanannya ada desain, kemudian ada jahit, kemudian ada sablon, kemudian ada printing, sublim. Nah, kemudian kita buka lagi browsernya. Oke, ini hasilnya. Kita kemudian akan ganti teks yang di bawah sini. Desain. Kemudian saya ganti lagi teks yang dalam sini. Kami berikan potongan dan jahitan yang Anda inginkan. Kemudian konten teks sebelah sini kita ganti lagi. Kami berikan kualitas dan sabar yang Anda inginkan. Kemudian selanjutnya adalah di sini kami berikan pilihan warna yang Anda inginkan. Oke. Kemudian kita buka lagi browsernya, kemudian kita refresh. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Teksnya sudah berganti. Kemudian section selanjutnya adalah portofolio. Cuman portofolio ini akan kita lewat dulu karena ini merupakan banyak teks, banyak konten gambar. Nanti kita rubah selanjutnya. Nah, kita ganti dulu teks yang sebelah sini. Section portofolio kita lewat dulu. Kemudian kita buka section sebelah sini. Kita ganti jadi lagi kami suka juga. Rubah, kita klik, ini mengarahnya ke halaman sebelumnya, ke template dasarnya, karena tadi tulisan download. Bagaimana caranya supaya tombol kontak ini mengarah seperti tulisan kami, supaya keinginan ekspektasinya adalah ketika diklik dia akan scroll ke bawah. Caranya adalah buka teks editornya, kemudian kita cari di sini ada ketika button kenali kami itu diklik akan mengarahkan ke ID-nya about. Nah, di sini ada kelas JS Scroll Trigger juga. Nah, kita coba pahami dulu apa arti dari kelas JS Scroll Trigger ini ya. Kalau kita hanya mengganti tujuan anchor-nya itu ke bagian section yang kita inginkan, contohnya adalah kontak kami sekarang, saya ganti dengan kontak. Apa yang akan terjadi? Kemudian kita klik tombol kontak kami sekarang. Nah, ini sudah mengarahkan section kontak, namun tidak ada efek scrollnya, tidak smooth. Nah,
harapannya adalah kita bisa membuat smooth. Nah, ada efek scrollnya. Kita pahami dulu apa perbedaan dari tombol kontak kami sekarang dan tombol kenali kami. Kita buka text editornya lagi. Nah, jadi di tombol kenali kami ini ada kelas JS Scroll Trigger. Nah, ini bisa teman-teman kopikan ke tombol kontak kami sekarang. Taruh di bagian kelas juga. Nah, kita save, kemudian kita refresh. Oke, kita coba. Nah, sudah ada efek scrollnya. Kemudian kita ganti section bagian sini menjadi bagian kontak. Terus kita ganti dengan bagian kontak. Teksnya kita ganti menjadi hubungi kami. Sekarang juga untuk berdiskusi. Pakaian yang akan Anda buat. Admin kami akan memberikan pelayanan terbaik untuk mewujudkan keinginan Anda. Kemudian kita ganti kontaknya, nomor kontaknya. Ini kita ganti jadi Indonesia itu +62 2569. Kemudian kita ganti emailnya jadi genetic.ware@gmail.com. Mail to-nya pun kita ganti menjadi email dari target email tujuannya. Oke. Kita save, kita kembali. Jadi ini nomor teleponnya dan ada genetic query. Nah, ketika diklik ini akan otomatis mengarahkan ke email genetic.ware. Selanjutnya kita akan merubah footer dari komponen profile ini. Kita ganti teksnya jadi oke, teksnya sudah berubah. Ini tampilannya seperti ini. Nah, ini kita sudah selesai dalam tahap pertama untuk memodifikasi template, yaitu mengganti seluruh teksnya.